Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nurmayunia MM yang alhamdulillah pada kesempatan demi kesempatan terus mendampingi kita dalam melakukan kegiatan belajar mengajar daring. Dan yang saya hormati dan yang saya cintai juga teman-teman sekalian yang satu perjuangan, yang masih semangat dan tetap semangat untuk melaksanakan kuliah daring di tengah-tengah pandemi yang terus melanda dan masih melanda Indonesia ini. Baiklah, saya di sini tidak sendirian. Saya bersama Imelda Kamelia akan memaparkan tentang pasar modal syariah. Selamat menyimak teman-teman. Untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh Imelda Kamelia. Kepada Imelda Kamelia dipersilahkan. Pengertian pasar modal syariah. Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal pasal 1 ayat 12 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan yang dimaksud dengan efek pada pasal 1 ayat 5 adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti uang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Instrumen pasar modal syariah. Di sini ada macam-macam instrumen pasar modal syariah. Yang pertama, saham syariah. Yang kedua, obligasi syariah. Yang ketiga, reksadana syariah. Yang keempat, efek beragunan aset atau EBA syariah, dana investasi real estate DAIR syariah. Yang pertama, saham syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), saham adalah suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Yang kedua, obligasi syariah. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan pada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta pembayaran kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah. Yang keempat, efek beragunan aset atau EBA syariah. Efek beragunan aset syariah ini merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit yang terdiri dari sekumpulan aset syariah dan mekanismenya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terakhir yaitu yang kelima, dana investasi real estate atau DAR syariah. DAR syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai pemodal untuk diinvestasikan pada aset real estate atau aset terkait real estate. Namun, tetap harus berlandaskan prinsip syariah yang ditentukan PJOK. Fungsi pasar modal syariah. Fungsi pasar modal syariah yang pertama yaitu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan atau emiten untuk mengembangkan bisnisnya melalui penerbitan efek atau surat berharga syariah. Dengan adanya pasar modal syariah, kita sebagai masyarakat bisa membeli saham, otomatis uangnya akan menjadi bagian dari pendanaan bagi perusahaan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang menginginkan kehati-hatian berdasarkan prinsip ajaran agama. Jadi untuk masyarakat yang mau berinvestasi bisa melalui surat berharga yaitu saham syariah, seperti itu.
Selanjutnya yaitu karakteristik pasar modal syariah. Yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu dipersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan pada bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Nah, karakteristik pasar modal syariah yang selanjutnya yang keempat, Komite Manajemen menerapkan harga saham tertinggi tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan. Yang kelima, saham tidak boleh diperdagangkan dengan harga lebih tinggi daripada HST. HST itu adalah jumlah kekayaan bersih perusahaan. Nah, yang keenam, saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. Yang ketujuh, HST ditetapkan dengan rumus seperti berikut. HST sama dengan jumlah kekayaan bersih perusahaan, jumlah saham yang diterbitkan. Selanjutnya, karakteristik yang ke-8, Komite Manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti praktek standar akuntansi syariah. Yang ke-9, perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode berdagang setelah mencetuskan HST. Yang ke-10, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga HST. Selanjutnya kita akan bahas tentang prinsip pasar modal syariah. Prinsip-prinsip pasar modal syariah yang pertama, instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus sejalan dengan prinsip syariah tentunya yang terbebas dari unsur riba dan gharar atau ketidakpastian. Yang kedua, emiten yang mengeluarkan efek syariah baik berupa saham ataupun sukuk harus mentaati semua aturan syariah. Dan yang ketiga, semua efek harus berbasis pada harta atau transaksi real bukan mengharapkan keuntungan dari pihak utang piutang. Dan yang keempat, semua transaksi tidak mengandung gharar atau spekulasi. Perbedaan pasar modal syariah dan konvensional yang pertama dilihat dari indeks harga saham. Maksudnya indeks harga saham itu saham-saham yang diperjualbelikan di pasar modal konvensional itu tidak ada perbedaan antara yang halal dan yang haram. Sedangkan kalau yang di pasar modal syariah itu hanya saham-saham yang memang halal atau diperbolehkan. Semisal bukan minuman-minuman keras, bukan hal-hal yang diharamkan. Yang kedua yaitu perbedaannya dari instrumen. Kalau di pasar modal konvensional itu saham. Kalau di pasar modal syariah itu adalah saham syariah. Kalau di pasar modal konvensional itu obligasi. Kalau di pasar modal syariah itu sukuk atau obligasi syariah. Selanjutnya yaitu dari mekanisme transaksi. Untuk pasar modal syariah tentunya menghindari transaksi-transaksi yang dilarang oleh ajaran Islam seperti riba, menipu, manipulasi, dan lain-lain. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.